Perkenalkan, nama saya Isti Mengopang dengan NIM 230244160 dari kelas 5D6. Di sini saya akan menjelaskan metode SAY, Simple Adaptive Writing, dari mata kuliah kecerdasan buatan dari Bapak Christopher Simanjuntak, STMT. Metode SAY digunakan untuk menentukan lokasi terbaik pembangunan sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang pertama adalah kriteria penilaian lokasi. Yang pertama, kepadatan penduduk atau C1, jumlah penduduk yang tinggi sekitar lokasi berpotensi besar untuk menghasilkan jumlah siswa yang banyak, menjamin keberlanjutan operasional sekolah. Yang kedua, angka kelahiran C2, angka kelahiran yang tinggi menunjukkan proyeksi pertumbuhan populasi anak-anak di masa depan, penting untuk perencanaan kapasitas sekolah jangka panjang. Yang ketiga, jarak dengan penduduk. Ketiga, jarak yang dekat dengan permukiman penduduk memungkinkan akses siswa ke sekolah, mengurangi waktu perjalanan, dan meningkatkan partisipasi orang tua. Jarak dengan SD lain. C4, jarak yang memadai dari sekolah lain memastikan perataan akses pendidikan di seluruh wilayah dan mengurangi penumpukan fasilitas. Harga tanah. C5, harga tanah yang terjangkau sangat penting untuk anggaran pembangunan sekolah, memungkinkan alokasi dana yang lebih besar untuk fasilitas dan kualitas pendidikan. Selanjutnya, alternatif lokasi. Berikut ada 5 lokasi potensial yang telah diidentifikasi sebagai kandidat yang layak untuk pembangunan sekolah baru berdasarkan kriteria penilaian ditetapkan. A1 Grongrong, A2 Kembang Tanjung, A3 Padang Tiji, A4 PDI, A5 Singli. Kelima lokasi ini dipilih untuk mencerminkan keragaman karakteristik geografis, demografis, dan sosial ekonomi yang akan dievaluasi secara komprehensif. Nah, di sini adalah data awal alternatif berdasarkan kriteria A1, A2, A3, A4, A5. Tabel ini menunjukkan nilai awal setiap alternatif untuk setiap kriteria. Lalu langkah pertama yaitu menentukan bobot atau W. Bobot W untuk setiap kriteria akan ditentukan untuk mencerminkan kepentingannya dalam pengambilan keputusan. Langkah 2, menentukan benefit dan cost. Cost harga tanah. C2 adalah satu-satunya kriteria biaya. Benefit semua kriteria lainnya itu C1, C2, C3, C4 untuk keuntungan. Penting untuk mengidentifikasi kriteria benefit, nilai lebih tinggi lebih baik, dan cost nilai lebih rendah lebih baik untuk normalisasi dalam metode SAW. Perbedaan ini krusial karena setiap jenis kriteria diperlakukan secara berbeda agar setiap kontribusi secara konsisten pada penilaian akhir memastikan keputusan yang akurat dan objektif. Langkah ketiga, normalisasi matriks atau R. Normalisasi matriks adalah langkah krusial dalam metode SAW untuk mengubah semua nilai kriteria ke skala seragam antara 0 dan 1, memastikan semua kriteria dapat dibandingkan secara langsung untuk keputusan yang objektif. Benefit, nilai kriteria alternatif, nilai kriteria maksimum. Cost, nilai kriteria minimum, nilai kriteria alternatif. Contoh perhitungan misalnya, kriteria C1 kualitas adalah benefit, dan nilai maksimum di antara semua alternatif adalah 90. Jika alternatif A1 memiliki nilai C1 sebesar 67, maka normalisasinya adalah A1 C1 sama dengan 67 bagi 90 sama dengan 0,7744. Lalu langkah keempat, perangkinan tabel. 1. Langkah selanjutnya dalam metode SAW adalah melakukan perangkaian alternatif berdasarkan nilai-nilai yang telah dinormalisasi. Proses ini melibatkan perkalian setiap nilai normalisasi R dengan bobot W yang telah ditentukan untuk setiap kriteria. Bobot W adalah nilai yang mempresentasikan tingkat kepentingan relatif dan setiap kriteria, dan total bobot semua kriteria harus berjumlah 1 atau 100%.
Contoh perhitungan, misalkan bobot untuk kriteria C1 kualitas adalah 0,15. Jika nilai normalisasi A1 C1 adalah 0,744, maka nilai terbobotnya adalah A1 C1 sama dengan 0,744 dikali 0,15 sama dengan 0,1116. Langkah kelima, perangkingan tabel 2 hasil akhir. Di sini semua data perangkinan pada tabel ini bisa dilihat. Jumlah dari setiap nilai C untuk setiap alternatif menghasilkan soal akhir. Lalu masuk dalam kesimpulan lokasi terbaik. Berdasarkan perhitungan metode SAW, alternatif lokasi dan skor yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Kembang Tanjung A2 dengan skor 0,5648, Gronggong A1 dengan skor 0,6547, Singli A5 dengan skor 07099, dan Padang Tiji A3 dengan skor 0,7139. Dengan skor tertinggi 0,7360, PD A4 adalah lokasi terbaik untuk membangun sekolah. Keunggulan PD A4 berdasarkan pada analisis mendalam kriteria-kriteria kunci, termasuk angka kelahiran yang tinggi yang menjamin ketersediaan siswa di masa mendatang, jarak yang memadai dari sekolah lain untuk menghindari saturasi dan memastikan pemerataan akses pendidikan, serta harga tanah yang terjangkau, yang sangat krusial untuk efisiensi anggaran proyek. Pemilihan lokasi ini memastikan efisiensi sumber daya dan keberlanjutan proyek, serta menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi masyarakat. Secara praktis, lokasi ini memungkinkan implementasi proyek pengembangan sekolah yang lebih lancar dengan potensi dampak sosial dan pendidikan yang maksimal bagi komunitas lokal. Sekian penjelasan saya dan terima kasih.